Kereta api Sembrani, kereta api Samunggali hingga Dan kita akan pantau langsung pemirsa bagaimana kondisi terkini jalur kereta api di Subang, Jawa Barat, serta dampaknya pada jadwal perjalanan pasca anjloknya KA Argo Bromo. Sudah ada rekan kontributor Berita 1 Elan Suherlan di lokasi anjloknya KA Argo Bromo. Selamat sore Elan, bagaimana kondisi terkini dari tempat Anda melaporkan pasca anjloknya KA Argo Bromo Anggrek tersebut? Apakah proses penanganannya sudah selesai dilakukan dan kereta sudah bisa kembali melintas? Ya, selamat sore Soca dan pemirsa Berita 1, di mana pasca setelah dievakuasi 5 gerbong yang anjlok pada Jumat sore kemarin hingga sampai dievakuasi sehingga berhasil pada Sabtu pagi tadi, setelah proses perbaikan dan normalisasi di tempat kejadian jalur kereta api utara di stasiun Pagaden Kabupaten Subang, Jawa Barat ini sebelumnya pada pukul 10.50 sudah bisa dilalui dengan kereta api Argo Lawu tujuan dari Gambir menuju Solo. Sementara pada Sabtu sore hasil dari informasi dari Humas Daob 3 Cirebon bahwa jalur yang tadi hanya digunakan satu jalur ini bisa digunakan 2 jalur dari kedua arah. Sementara untuk kecepatan kereta api yang melintas di TKP terjadinya gerbong yang anjlok ini, kecepatan awalnya 10 km per jam. Ini kereta bisa lebih cepat antara 20 sampai 40 km per jam. Ya, Soja. Baik, terakhir Elan, apakah ada kendala dalam proses penanganan terkait dengan anjloknya KA Bromo Anggrek ini atau semuanya sudah berjalan sesuai dengan planning? Sementara hasil pantauan kami di lapangan bahwa evakuasi gerbong kereta api Argo Bromo Anggrek yang sebelumnya anjlok telah sesuai prediksi dengan dievakuasi sesuai jadwal atau target yang diharapkan oleh pihak KAI sendiri, di mana setelah 7 jam mulai dari evakuasi pada Jumat malam hingga berhasil kelima gerbong tersebut bisa dievakuasi hingga Sabtu pagi tadi. Sementara di belakang saya ini masih terlihat para petugas dari KAI sendiri masih membersihkan rel atau dari rel kereta sendiri dengan bantalan-bantalan rel yang baru sehingga untuk bisa dilalui kereta api dari kedua arah. Ya, Soja. Baik, dan terlihat di belakang Anda memang untuk salah satu jalur sudah bisa kembali dilalui ya, walaupun dengan kecepatan yang lebih rendah jika dibandingkan pada aktivitas normal ya. Terima kasih rekan Elan untuk laporan langsung Anda, selamat kembali bertugas. Dan selanjutnya pemirsa kita akan melihat bagaimana dampak dari situasi ini untuk para penumpang. Sudah ada rekan kami Monik Syafira yang melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Monik, bagaimana terkait dengan jadwal perjalanan kereta yang terdampak akibat anjloknya KA Argo Bromo Anggrek ini? Apakah ada terjadi penumpukan penumpang atau pembatalan mungkin yang masif dilakukan? Ya, Soza, memang seperti kita ketahui bersama, imbas gangguan operasional yang terjadi di KA Argo Bromo Anggrek ini memang menyebabkan ini puluhan perjalanan kereta api ini dibatalkan, memang baik dari kedatangan ataupun keberangkatan, di mana khususnya di KAI Daob 1 Jakarta sendiri. Sebelumnya memang setidaknya ada 48 baik perjalanan kereta api yang berasal dari keberangkatan ataupun kedatangan ini telah dibatalkan, namun terkini setidaknya sudah ada 47 keberangkatan yang telah dibatalkan. Jadi memang kalau saat ini ada satu perjalanan yang dapat dilalui, ini tepatnya yang berada ataupun berasal dari stasiun Gambir. Sementara kalau untuk di stasiun Pasar Senen sendiri, ini setidaknya ada 24
perjalanan kereta api baik dari kedatangan ataupun keberangkatan ini terkonfirmasi dibatalkan begitu. Nah, dengan adanya pembatalan ini menyebabkan puluhan calon penumpang yang nantinya hendak akan menggunakan kereta api melalui dari stasiun Pasar Senen ini terpaksa untuk melakukan pembatalan ataupun melakukan refund baik untuk dana mereka sendiri atau untuk mengubah perjalanan kereta api. Sementara kalau saat ini kalau bisa kami gambarkan bagaimana suasana terkini di loket yang tepatnya berada di stasiun Pasar Senen ini memang sudah dari pagi hingga sore saat ini puluhan ataupun hingga ratusan calon penumpang ini memang telah melakukan pembatalan jadwal tiket mereka ataupun untuk melakukan refund karena memang mereka mengakui bahwa ini sebelumnya ini memang informasinya berdasarkan pesan yang mereka terima ini pembatalan tidak terjadi begitu saja tetapi memang sempat ada keterlambatan ataupun delay begitu ya hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pembatalan ataupun refund. Sementara kalau untuk di loket stasiun Pasar Senen sendiri ini Sozan dan juga pemirsa kalau misalnya nantinya Anda ingin melakukan pembatalan ataupun refund ini bisa dilakukan 7 hari maksimal 7 hari ini sejak tanggal dari kedatangan ataupun keberangkatan. Sementara untuk pelakuan refund sendiri ini nanti dananya ini akan berhasil dicairkan setidaknya 1 kali 24 jam begitu ya. Dan dengan dari dampak yang terjadi dengan adanya pembatalan dari perjalanan kereta api kemudian dengan adanya penumpukan ataupun jadwal perjalanan kereta api yang dijadwalkan untuk itu dari manajer Humas Daup 1 Jakarta sendiri ini menyatakan permohonan maaf begitu ya dengan adanya ketidaknyamanan yang terjadi. Memang untuk saat ini proses evakuasi yang terjadi kecelakaan gangguan operasional begitu ya ataupun anjlokan yang terjadi di KA Argo Bromo Anggrek ini memang masih dilakukan. Memang saat ini masih belum diketahui apa penyebab ataupun motif adanya gangguan operasional tersebut. Namun hingga saat ini yang bisa kami laporkan kepada Anda, saudara dan juga pemirsa, memang saat ini kondisinya ini loket ini yang berada di stasiun Pasar Senen ini masih padat oleh ratusan calon penumpang yang melakukan pembatalan ini bahkan sampai mengular hingga ke belakang ataupun dari area loket. Soza. Baik, terima kasih rekan Monik untuk laporan langsung Anda. Semoga terkait dengan persoalan ini dapat segera teratasi ya agar penumpukan penumpang yang akan mengurus terkait dengan refund ataupun penjadwalan ulang ini tidak terlalu lama lagi antriannya bisa terurai. Terima kasih, selamat kembali bertugas rekan Monik. Kita beralih ke informasi lainnya.